Iya, iya deh nanti ya. Iya nanti tante beliin. Lagian kamu gimana sih main game mulu? Kan nanti kasihan loh mata kamu deh. Iya sabar, ntar tante beliin, tenang aja. Ya udah, ya. Aduh. Uti. Iya dok. Ada kabar dari Dika nggak? Enggak. Kamu tuh sibuk amat ya tadi pagi-pagi udah nelpon. Ini Pasien. dok, enggak keponakan aku nelfon minta dibeliin kuota. Dia mau ini isi kuota buat main game. Umur berapa emang? 4 tahun. Idih. Makanya Kamu aduh. tuh udah mesti ini loh, diukur-ukur tuh berapa banyak dia tuh screen time-nya, nggak bisa loh. Iya makanya takut kan kasihan ya dok matanya ya. Iya dari tadi tuh udah minta telepon katanya buat beliin kuota dong tante. Tapi dibeliin kuota. juga? Iya kasihan Ya, habisnya. bener bawel ya, bener iya. nggak sih ya? mm. Tapi kamu nggak dapat kabar dari Dika, berarti Enggak. Bruno kali ya, coba Coba kita Mas tanyain. Bruno kali dok. Bruno. Yuh, tumben lari. Iya, tanggal muda. Iya benar betul. Dika ada kabar nggak sih? Nah, begini Bu Dokter. Tadi Dokter Dika ngabarin ke saya nggak bisa datang dulu hari ini. Kenapa? Dikarenakan arisan. Kok dia nggak ngabarin aku? Lah, Arisan, masa bapak-bapak arisan? biasa bapak kali namanya. Ada ya arisan bapak-bapak? Ada ya, arisan bapak-bapak baru tahu ya. Aku aja ikut. Aku tuh suka prihatin loh kalau kayak gini sama Dika. Emang kenapa Bu Dokter? Kasian banget gitu loh. Hah? Bayangin istrinya aja 3. Hah? Anaknya. Istrinya Dokter 3. Dika masih Serius? muda, istrinya 3. Ih, dengerin dulu. Istrinya 3, anaknya. Anaknya yang 3, istrinya 1. Ih, dokter bisa Istrinya, aja. anaknya 3. Nah gitu dong harusnya. Istrinya, anaknya 3. Oh Oke. ya deh. Oke, pokoknya begitu ya. Jadi nggak datang nih hari ini. Nggak datang. Terpaksa deh kalau gitu. Terpaksa apa nih? Dokter Bruno lagi deh kalau begini. Gimana? Oke, Coba, sini. dokter nih. Dokter Uti. Tolong Uti. Nggak bisa dong. Dokter masa bos lampe, nggak mungkin dong. Keren memang ya. Ladies and gentlemen, oke. Kita buka ya, Ti. Ikutannya Oke. dia sih udah gak usah digituin kali ya, Ti ya. Oke, halo Indonesia. Selamat pagi. Apa kabar semuanya ya? Semoga semua dalam keadaan sehat karena Sehat itu asik. ketemu lagi di Halo Dokter ya. Ini acara yang akan membahas mengenai kesehatan dan asiknya kenapa sih? Karena kalau di Halo Dokter bisa halo-halo langsung sama dokternya. Ada nomor teleponnya. 5743476, kalau di luar Jakarta pakai 021 5743478. Plus tambahannya adalah Instagram kita. Bacain Instagramnya. Di @halodokter_tvri. Keren amat, Suaranya. suaranya nggak nyangka. Beda banget ya suara tanggal muda, suara tanggal tua, beda banget Oh, memang ya. dokter. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas yang namanya lazy eyes. Apa sih lazy eyes? Kenapa matanya malas? Biasanya pada anak-anak. Nah, ketahuannya dari mana nih? Kalau kita punya anak itu ya matanya itu malas. Taunya dari mana? Gejalanya tuh apa? Oh, matanya jarang nulis. Enak Gitu, sebelah aja. jarang nggak pernah nulis. Enggak dong. Gimana dong? Apa dia nggak mau buka mata atau gimana? Nah itu nanti kita Oke, tanyakan oke, sama oke. dokternya. Oke, Bu Dokter. Yang paling penting di sini adalah kalau kita punya anak yang lazy eye itu, kita bisa nangkep cepet-cepet. Bahayanya apa sih? Biarin kan gitu kan pasti kan. Tadi karena main game tadi bisa juga ya? Bisa. Nah itu dia kita tanyakan nanti. Iya. Yang pasti ada 2 orang narasumber nih pemirsa. Dibacain narasumber kita. Narsum yang pertama, Idih begitu amat suaranya. Dr. Juraya Arifia Feranti, SPM, dokter spesialis mata. Oke. Terus? Untuk narsum yang kedua, Dr. Rianita Samsu, spesialis anak, dokter spesialis anak. Terima kasih. Oh iya, baiklah betul. kalau begitu. Jadi sekarang tugasnya adalah Uti sama Bruno seperti biasanya karena Dika nggak ada, Iya. tungguin dokternya ya, takut Oke. tersesat. Sebenarnya rumah kita di mana sih tersesat mulu tuh dokter-dokter? Nggak tahu, udah di depan pangkalan padahal ya. Nah, iya, padahal kan gampang ya sebetulnya kan. Ya udah Bu Dokter, aku yang ngambil ntar Oke pokoknya. ya, jangan khawatir. baik ya. Oke ya, balik lagi ke tempatnya masing-masing. Siap Bu Siap, Dok. Dokter. Nah buat pemirsa di rumah, siap-siap ya pemirsa ya. Bikin pertanyaannya langsung kirim lewat Instagram. Kalau yang mau nanya langsung sama dokternya karena barangkali udah keadaan di rumah seperti apa gitu ya. Langsung aja nanti, tapi di segmen ketiga ya. Nomor teleponnya dicatat, nanti kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu Asik! Pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter.
dokter yang hari ini akan membahas mengenai waspadai lazy eyes pada anak tentunya ya. Di dalam proses tumbuh kembang anak. Karena sehat itu asik ya. Ada 2 orang narasumber yang nanti akan hadir. Satu dokter mata, satu lagi adalah dokter spesialis anak. Pas banget. Segmen 3 nanti Anda siap-siap buat bertanya, langsung telepon ke dokternya 5743476 atau buat luar Jakarta 021 5743478. Sementara kalau IG kita udah terbuka dari sekarang @halodoktertvri. Nah, tinggal nunggu Bruno aja nih pemirsa nih. Musuhnya sih udah datang harusnya dokternya. Bruno mana dokternya? Ih, kok dia lagi sih cuman. Dokter ntar katanya di belakangan. Nah, terus kamu ngapain? Lah, saya kan biasa Apa tuh? kantin dokter Dika gitu. Eh. Bangkunya mana, Bu? Loh, diambil kan bikin nggak ada. Buat apaan dong? Buat jadi dokter. Ya. Oh, masih pengen ngotot dokter Bruno Iya gitu? dong, gini aja nggak apa-apa. Ngaco aja tuh kan, jadi Uti kan yang repot. Hai dok, Sini, selamat galin pagi. aja. Silakan dok. Sini, dokter. Iya. Dokter Yanita sama dokter Zoraya. Saya dokter Bruno. Dokter Bruno pulang dulu aja, sana ke depan dulu. Ayo Mas dokter Bruno, balik lagi. Udah Ti, bener-bener deh. Iya, makin mari dok. Biasa ya. Jadi kalau Bruno itu sebetulnya OB, tapi kadang-kadang merangkap juga dia. Bisa jadi dokter. Jadi kalau dia ngaku aku sebagai dokter, dia bukan dokter ya sebetulnya ya. Tuh dia ngedengerin lagi tuh lihat. Mana tuh? Nah, dok kita mulai dari lazy eyes-nya ya, karena sebetulnya banyak masyarakat yang barangkali belum ngerti lazy eyes itu apa. Berarti dokter Yanita duluan dong ya. Baik, Pak. Dok, lazy eyes itu apa? Kapan sih seorang tua itu bisa tahu anaknya itu ada gejala ke arah lazy eyes? Kan kita juga biasanya nggak ngeh. Tambahan sekarang ceritanya adalah gadget terus anak-anak. Dari umur berapa tuh udah pegang gadget sebetulnya kan. Tapi biasanya kalau ada apa-apa sama anak kita kan ke dokter anak dulu. Dari dokter anak nanti lempar ke dokter mata. Oke, nanti pada dasarnya nih pemirsa dirapikannya pasti berduaan. Makanya datengin dua-duanya supaya betul-betul nanti bisa dibungkus dengan baik nih ya. Silakan dok, berarti dokter Rinta duluan ya. Baik. Oke, boleh ini dia nih. Hari ini kita mau ngobrolin masalah lazy eye pada tumbuh kembang anak. Iya, di swipe aja. Oke, apa itu lazy eye? Lazy eye itu gangguan koneksi otak dan mata, di mana otak tidak mau merespon sinyal yang lemah dari mata yang lazy, yang malas. Jadi diabaikan, jadi yang diproses hanya sinyal dari mata yang normal. Akibatnya gerak bola matanya jadi tidak sinkron. Paling sering pada usia 0 sampai 7 tahun, ini salah satu kasus mata yang paling sering ditemui dokter anak di polimata. Kemudian prevalensinya cukup signifikan, 2 dari 100 anak katanya mengalami lazy eye. Harus segera ditangani supaya tidak rusak permanen. Pelan-pelan ya dok ya, pelan-pelan dok sebelum swipe yang sebelum itu ya dok. Pertama, bahwa dia itu bisa rusak permanen. Bisa. Jadi si lazy eye ini bukan kemudian keadaan yang ringan-ringan aja, tidak sebetulnya bisa bermasalah. Kenapa tiba-tiba si otaknya cuek-cuek aja nggak ngambil sinyal dari mata yang lemah tadi? Kenapa tiba-tiba bisa lemah gitu loh dok? Ada beberapa yang menyebabkan sinyalnya lemah. Nah, nanti akan dibahas, tapi sinyal yang lemah itu karena sinyalnya lemah, jadi sampai di otak tinggal sedikit lah gitu ya. Sinyalnya jadi lemah atau keliru justru, jadi diabaikan oleh otak. Jadi otak hanya memproses sinyal dari otak yang mata dari otak aja milih-milih ya sinyal yang bagus yang dia akan jawab aja, begitu kan. Betul. Dan tadi 0 sampai 7 tahun banyak dong dok. Cukup. 2 dari 100 anak begitu kan sering ditemukan. Nah ini apa dok lihatnya? Ini tahapan perkembangan penglihatan bayi. Jadi 0-1 bulan bayi itu biasanya baru melihat bayangan aja. Nah 2 sampai 3 bulan mulai mengikuti benda bergerak. Udah mulai beberapa warna yang mencolok tuh udah bisa dilihat. 4 sampai 6 bulan. Jadi kalau 1 bulan ada yang senyum-senyum bukan senyum-senyum sama kita, nggak kelihatan belum gitu ya senyum dok, sosial. belum lihat. Baik. Iya. 4-6 bulan. Nah itu sudah mulai ada koordinasi mata tangan. Nah 1 sampai 4 bulan ini bayi biasanya masih sering matanya kurang sinkron. Jadi agak sering juling gitu masih wajar di 1 sampai 4 bulan. 6 sampai 8 bulan karena koordinasi sudah mulai bekerja, sudah mulai mesti waspada kalau anaknya masih sering juling misalnya.
Itu udah mulai. Jadi batas kita biasanya dokter anak begitu 6 bulan masih sering juling, kita udah konsulkan ke dokter mata. Berarti kalau misal kemudian saya bawa anak saya misalkan nih dok ya, dok nih anak saya kok kayaknya sering juling. Kalau masih usianya sampai 6 bulan masih nggak apa-apa. Ya 4 bulan pertama oke. Di atas 4 bulan harusnya mulai agak berkurang ya, karena mulai koordinasi mata dan tangannya. Nah jarak jangkauan pandangan sudah lebih baik. Nah begitu 6 bulan masih sering juling, mesti waspada. Nah kita cerita konsulkan. bahwa orang yang udah banyak yang nitip nih dok sebetulnya dok, katanya anaknya sering ditaruh katanya, terusnya kemudian orang banyak yang bolak-balik di depan, jadi dia anaknya suka ngelihatnya ke arah atas, bukan karena itu dok? Oh bukan itu. Oh salah, itu hoax berarti ya, itu anggapan yang salah. Ya. Baik dok. 7-12 bulan biasanya sudah mengenali wajah dengan baik. Mulai takut orang asing biasanya di umur segini. Nah, karena udah lebih ngerti ya. Oh dikecilkan lagi dok, ini memang agak sensitif kok. Oke. Iya. Oke. Penyebab lazy eye yang tadi itu, ya tadi mata yang kemampuan penglihatan lemah mengirim sinyal visual kabur, keliru ke otak, jadi kinerja otak mata jadi tidak sinkron. Ada 3 tipe, jadi masing-masing penyebabnya beda-beda. Ada yang strabismik, itu yang paling sering kita ketemu, jadi juling. Terus ada yang ambliopia refraktif, itu kalau misalnya rabun jauh kanan sama kiri beda refraksinya, misalnya -1, -4 kayak gitu matanya. Nah itu otak. Tapi kalau bayi gitu mana ketahuan dok dia -1, -4 biasanya ini itu? sudah bukan bayi, sudah agak lebih besar. Ah. Baik. Dan ambliopia deprivasi. Nah ini yang bayi bisa ditemukan nih. Dulu kasusnya agak lebih sering, sekarang sudah mulai lebih jarang. Katarak kongenital biasanya pada kasus rubella kongenital ditemukan katarak kongenital. Jadi si lazy eye ini hanya pada satu mata ya dok? Seringnya pada satu mata. Meskipun ada laporan kasus bisa kena dua-duanya, tapi sangat-sangat jarang. Mungkin dokter mata nanti bisa. Berarti kalau satu mata itu sebetulnya dia masih bisa lihat dong. Jadi Bisa. yang mata yang normal Mata itu nanti normal kerja yang terus gitu mengkompensasi. sebetulnya. Betul, Jadi betul. sebetulnya si lazy, kalau tanya bisa lihat nggak dia? Tetap bisa lihat. Ya, Malah betul. kadang-kadang ini dia yang bikin kita kecolongan, ketelat gitu ya dok ya. Betul. Oh. Nah faktor resikonya bisa prematur, berat lahir rendah. Faktor keturunan maksudnya kalau satu lazy, orang tuanya ada yang lazy eyes gitu bisa? Bisa. Oh Bisa. baik. Sama gangguan perkembangan anak. Gejala lazy eye ini yang tadi dokter Lula bilang sering telat terdeteksi karena mata yang normal mengkompensasi membuat anak tetap seperti melihat normal. Gejala yang sering ditemukan ini melihat ganda. Kalau penglihatan ganda kan berarti anaknya udah bisa bicara Ngomong, ya, iya, susah betul, ya. Kalau betul. nggak kan masih bayi dia nggak ngerti juga Belum, gitu kan. Paling kita lihat yang sering ya juling ya. Kok anak saya juling nih dok kadang-kadang gitu kan dibawa ke dokter anak gitu. Betul, dokter Baik. anak biasanya. Nah kalau udah dibawa ke dokter anak langsung kirim ke dokter mata atau gimana dok? Iya, diperiksa dulu supaya pada saat mengkonsulkan ke dokter mata biasanya diagnosis sudah sedikit lebih tajam. Nah hari-hari tuh dapat lazy eye tuh sering dok? Sehari Tidak atau setiap hari tapi dalam sebulan ada aja. tuh kan sering ya, berarti lumayan sering. Salah satu mata menyipit, nah Iya. itu juga ya. Terus memiringkan kepala untuk melihat lebih jelas. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang kalau mau melihat dia agak gitu untuk lebih jelas. Itu bukan karena mesti genit, mulai bukan. curiga. Itu mah memang karena dia cari-cari posisi yang terbaik yang gitu. lebih dia bisa melihat lebih jelas. Ini katarak kongenita dan bercak putih pada kornea juga bisa menyebabkan seperti itu karena trauma misalnya. Oh, bercak putih pada. Diagnosisnya ya dokter anak memeriksa sederhana, kemudian pemeriksaan mata lebih lengkap oleh dokter spesialis tentu Mata. saja. Tata laksananya, nah kita biasanya sudah memberitahu ke pasien bahwa terapinya ini bisa lama, bisa berbulan, bisa 2 tahun. Tapi yang paling penting adalah diagnosis dini sebelum anak berusia 7 tahun, saat penglihatannya masih berkembang pesat. Oh, baik. Tapi dari penelitian sih usia 7 sampai 17 tahun pun masih responsif terhadap terapi. Oh, Tapi masih terbaik bisa di bawah 7 ternyata, tahun. baik. Nah tujuan terapi umumnya meningkatkan kekuatan otot mata yang malas. Bisa pakai penutup mata pada mata yang normal, itu 2 sampai 8 jam supaya yang mata yang malas ini bekerja. Oke. Terus atau pakai kacamata khusus, ada yang mengaburkan mata yang normal
pakai ada filter ke mata yang sakit supaya dia lebih fokus. Oke. Kemudian pakai obat tetes mata, dokter mata lebih tahu, dan operasi untuk katarak kongenital. Nah, baik dok, kita pindah ke dokter Zoraya kayaknya dok. Dok Ya. kayaknya mesti diceritakan lebih jauh ya dok ya. Ini sebetulnya, sebentar ya sedikit dulu ke dokter Zoraya dulu sedikit aja. Boleh dipindahkan ke materinya dokter Zoraya? Dok silahkan duduk dulu dok. Yes, makasih. Jadi saya tuh mau tanya begini, tadi kan sebetulnya dari awal kita tuh ngomongin mengenai gadget. Ini si gadget ini ada nggak sih hubungannya sama lazy eye? Secara tidak langsung ada dok, karena kita tahu bahwa penglihatan jarak dekat, baik itu menggunakan gadget, baca buku, menjahit dan lain sebagainya, merangsang penglihatan dekat yang dapat merangsang pertumbuhan mata miopia atau minus. Minus Yang ya, untuk lihat jauh kan maksudnya. Kalau minusnya tidak tertangani, bisa jatuh ke amblyopia atau mata malas, lazy eye. Nah, kan Gitu. kalau yang minus itu keseringan kan kalau dua-dua mata gitu. Sementara lazy eye itu kan biasanya satu mata, dok. Bisa satu, bisa dua dokter. Tapi seringan satu atau seringan dua? Enggak juga. Oh, Biasanya bisa. bisa aja, bisa satu Yang atau kedua paling mata. sering penyebab amblyopia atau yang lazy eye ini apa dok? Jangan dijawab ya dok ya, Siap. dokter duduk dulu ya dok. Nah, Oke. nah pemirsa, apa yang paling sering yang menyebabkan kemudian seorang anak itu masuk ke dalam lazy eyes? Kita akan tanyakan lebih jauh. Buat Anda yang barangkali udah ngeliat anaknya kok di atas umur 6 bulan masih suka sering juling-juling, yuk boleh tanyakan ya. Habis ini segmen 3 pemirsa, berarti bisa halo-halo langsung sama dokternya ya. 5743476 atau di 021 5743478 atau di @halodokter_tvri. Kita tunggu sebentar ya pemirsa ya, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa masih ngomongin mengenai yang namanya lazy eyes atau amblyopia pada anak di dalam proses perkembangan anak. Gimana caranya nih kita tahu sebagai orang tua supaya nggak terlambat gitu ya. Ternyata juga ada resikonya ya. Di Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita tadi masih bertanya kepada dokter Zoraya. Dokter Zoraya sebetulnya yang penyebab paling sering itu sebetulnya apa sih si yang namanya amblyopia ini, lazy eyes ini? Lazy eyes ini paling sering karena kebutuhan kacamata yang tidak dipenuhi. Aduh. Masih suka ada stigma nih dok di kalangan masyarakat umum bahwa kalau anak dipakein kacamata tuh kasihan. Kesian kan Jadi- kecil-kecil dikasih kacamata Nah, gitu itu kan sering ya. banget kan, Dok? Betul. Jadi selalu kita temukan di praktek sehari-hari adalah pasien-pasien itu ada resistensi dari orang tua untuk memberikan kacamata ke anaknya. Dan itu yang paling sering Sebetulnya menyebabkan amblyopia. kalau anak-anak dikasih kacamata itu emang kenapa sih dok? Maksudnya nggak masalah kan? Nggak sebetulnya? masalah dok. Dan memang semakin dini kita mendeteksi kelainan mata pada anak, outcome-nya akan semakin baik. Misalkan dok, anak saya misalkan, jangan anak saya deh, anak orang lain aja deh ya. Iya. Pokoknya dia harusnya tuh misalnya -2 gitu ya dok ya. Salah satu matanya misalkan gitu. Tapi dia nggak dipakaikan kacamata. Terus memang apa sih resikonya? Amblyopia itu tadi dok. Jadi kalau gini, kalau dua-dua mata, nanti saya akan bicara lebih jelas. Langsung dok kalau begitu dok, langsung biar aja. lebih jelas Oke. dok. Oke. Permisi ya dokter Yanita. Oke. Sebutan lazy eyes itu kalau istilah medisnya amblyopia dok. Kalau Namanya orang- si manis ya, Si tapi manis. kok kayaknya repot ya kayaknya. Amblyopia gitu ya, belibet. Oke. Jadi kita harus tahu dulu nih apa itu amblyopia. Tadi sudah sedikit dibahas sama dokter Yanita. Intinya aja dok, dia itu penurunan tajam penglihatan yang mana menyebabkan otak memorinya mengcapture tajam penglihatan yang buruk itu. Oh, Jadi baik. sekalipun kita sudah berikan terapi yang maksimal, penglihatannya tetap terbatas. Oh gitu dok. Iya, itu dok. Jadi ini kalau kita boleh lihatnya anak kecil lucu sekali kan dok, dia terlihat baik-baik saja gitu. Iya. Tapi belum tentu dia bebas dari kemungkinan dia menjadi amblyopia atau mata malas atau lazy eyes. Ini kalau Maaf dok, ini kalau dia udah malas, dia nggak bisa dibikin rajin nanti one day gitu. Nggak bisa apa, tetap akan malas terus atau gimana? tergantung dok, tergantung penyebab derajatnya juga, penyebab dan Seberapa derajatnya. cepat nih kita ketemunya, seberapa cepat kemudian kita terapinya, Nah, begitu. Oh, itu nanti baik. tergantung penyebabnya. Oh baik-baik. Jadi kita secara gambaran umum dulu, ini adalah kepala kita nih dok. Ini kalau kita slice begini, Iya. kita lihat dari Nah, atas. dipotong gitu ya? Iya, ini adalah kedua belah mata. Sorry. Nah ini mata kanan, ini mata kiri dok. Mata itu seperti kamera. Iya. Dia mengcapture, kemudian dia simpan memorinya di otak. Gitu. Jadi otak itu kayak CPU-nya dok. Mata kayak Kalau komputer kameranya. nih ceritanya Nah ya. kalau kita analogikan biar mudah. Semua jalur dari paling depan mata, yaitu kornea, sampai menuju ke otak,
itu nggak boleh ada yang ganggu. Kalau ada yang menghalangi atau kamera kanan lihat sini, kamera kiri lihat yang lain, Jadi kacau gitu kacau, ya. itu memori di otak akan terganggu. Selama proses perkembangan otak, dia menyimpan tajam penglihatan yang kurang baik akibat dari faktor-faktor tadi. Makanya menuju ke ambliopia itu kita harus banyak pemeriksaan dulu supaya kita bisa identifikasi penyebabnya apa sih gitu. Supaya kita kejar nih penyebabnya. Kejar sebetulnya. penyebabnya. Setelah itu nanti baru kita terapi ambliopianya. Oke, jadi kita ngomongin terapi ambliopianya udah ngerti ada terapi yang lain, tapi Iya. penyebabnya itu harus diselesaikan Betul. dulu. Oke, baik Gitu. dok. Nah, nih menurut American Academy of Ophthalmology atau Persatuan Dokter Mata Amerika, ini tajam penglihatan pada kedua mata itu berbeda 2 baris, Dok. Kan kita kalau ke dokter mata suka diperiksa Snellen chart nih, Dok. Tuh ini memang buram kan ya, bukan karena iya. mata saya ya, Bukan, bukan ya. Kita bukan. langsung begini, jangan mata saya buram bukan ya. Sekalian Oke. periksa mungkin, Dok. Nah, ini kan kita target di 20/20 ya, Dok, atau Iya. 100%. Iya. Nah, yang dimaksud mata malas itu adalah di saat tajam penglihatan terbaik itu di 20/30 atau kurang. Itu satu. Baik. Atau perbedaan antara kedua mata nih, mata kanan dan mata kiri, beda 2 baris, Dok. Katakanlah mata kiri di 20/20, mata kanan, Mata kanannya. mata kanannya di 20/30 atau 20/40. Tuh, Beda tadi kan 2 tuh baris ada dok yang minimal. gini dok, misalkan mata kirinya -2, tapi mata kanannya -6 gitu. Iya. Itu. Nah, yang -6 ya resiko ambliopia itu, Dok. Oh resiko ambliopia. Tapi belum tentu, nggak harus. Tergantung dong dia pakai kacamata atau tidak. Betul. Oh balik lagi. Jadi Betul. kenapa resiko ambliopia gini loh pemirsa. Karena kita nanti akan bergantung pada yang bagus nih penglihatannya. Betul. Sementara penglihatannya yang jelek, ya udah dia Diabaikan. dicuek aja. Kita tergantung Dicuekin. sama yang bagus. Oh Betul. gitu. Gimana dok selanjutnya? Nah, ini insidensinya bisa 3-6% di negara-negara berkembang nih, Dok. Ya tambah banyak Betul. jadinya ya. Dan ambliopia ini sangat mempengaruhi status ekonomi dan sosial seorang anak tersebut kelak pada saat dia dewasa. Dewasa, iya, Jadi ambliopia ini penting sekali. Nah, ambliopia ini ada beberapa tipe seperti yang tadi sudah Dokter Yanita sampaikan. Ini mungkin lebih sedikit lebih nambahkan. detail ya. Ini yang pertama kan disebabkan oleh strabismus tadi ya, Dok ya. Dari juling ya. Juling tadi. Kemudian refraktif. Ini tadi, Dok, butuh kacamata tapi ada resistensi, nggak dikasih. Tapi nggak pakai kacamata. Nah, itu. Kemudian kekeruhan media. Jadi mata kita itu harus jernih, Dok. Jangan ada hal yang menghalangi. Baik itu di depan maupun di sarafnya. Jangan ada gangguan di kekeruhan media. Kemudian ini juga akibat kelopak mata turun. Dokter mungkin suka lihat tuh, pernah lihat ada yang kelopak matanya turun. Iya, itu Nah, karena apa dok? Menghalangi Prosesnya? cahaya, Dok. Bukan maksudnya kenapa dia kelopak matanya turun begitu? Genetik Oh, atau genetik. kelainan pembentukan pada saat Baik, kehamilan. baik. Kemudian ada juga ambliopia reverse. Nah, ini menarik, Dok. Karena terapi ambliopia itu salah satunya adalah oklusi, kita tutup. Tapi hati-hati harus dalam pengawasan dokter karena dia bisa jadi kebalik. Yang kita tutup yang malah Aduh. jadi ambliopia. Gini loh pemirsa, kita kan punya 2 nih mata. Satu kuat nih yang normal, yang bagus nih ya. Satu lagi yang tidak terlalu normal nih ya, yang agak males ini. Kita tutup dong yang normal supaya yang malesnya kita paksa biar dia kan kerja. Kerja. Nanti dia kerja dengan baik, yang kita tutup tahu-tahu males gitu. Ada kan. resiko itu, Dok. Jadi kita memang betul-betul ada dokter yang memang mengikuti nih perkembangannya seperti apa, apalagi buat anak-anak. Betul. Ya, lanjut Makanya dok. terapi untuk anak-anak pada ambliopia itu betul-betul butuh kerja sama orang tua, caregiver ya, neninya, Pengasuhnya gitu. guru di sekolah itu penting sekali supaya memberikan outcome yang sangat maksimal untuk anak ini. Gitu. Baik. Nah, nih yang strabismic amblyopia, yang matanya juling. Kelihatan banget nih sebetulnya ya. Baik Tapi ke cuma dalam, satu mata memang ya. Bisa gantian, bisa ke dalam, bisa keluar atau atas bawah, Dok. Kalau ke dalam kita sebut esotropia, keluar kita sebut exotropia, atau atas bawah kita sebut hipertropia. Saya nggak pernah lihat yang atas bawah sih. Kalau yang kedua ke dalam sering lihat. Iya, pada dasarnya. lebih jarang, Dok. Lebih jarang. Nah, kalau yang strabismic amblyopia ini, memang yang kita lakukan adalah tentu pemeriksaan lengkap dulu. Kalau memang ada ukuran refraksinya, katakanlah minus atau plus atau silinder, itu kita terapi dulu kacamata. Kemudian ada lensa khusus namanya prisma, Dok, yang kita kasih untuk pasien-pasien dengan strabismic. Tergantung dari derajatnya. Jadi sebetulnya juling ini bisa diperbaiki nggak dok? Bisa, Dok. Jadi nanti matanya itu bisa kemudian nggak ke kiri ke kanan lagi? Betul. Jadi tentu kita akan lihat penyebabnya. Karena penyebab mata juling ada yang gara-gara ototnya, Dok.
ada yang gara-gara syarafnya. Iya. Nah, ada yang jadi kelainan syaraf dan kelainan otot ini sangat menentukan nanti terapinya mau diapakan. Ini pasti yang di rumah nih yang nonton pasti gini. Dok, kita kalau misalkan anak kita sampai juling atau Iya. barangkali amblyopia, kita misalkan ke dokter mata. Dokter mata itu mesti dokter mata yang spesialis anak atau dokter mata semua dokter mata bisa? Oke, kalau strabismic amblyopia itu biasanya kita refer ke ahli pediatrik oftalmologi dan strabismus. Jadi dokter mata dia spesialis lagi ke anak. Spesialis lagi ke anak dan strabismus. Oh, dan ini memang juling gitu Juling. ya? Oh, untuk juling. Betul. Oh, baik dok. Dan ini Gitu. bisa diobati. Nah, tinggal dikejar nih terapinya ya. Betul. Tergantung penyebabnya lah pastinya ya. Betul. Lanjut dok. Lanjut. Oke, lalu yang refraktif amblyopia tadi nih dok. Jadi ada kondisi-kondisi mata minus, mata hiperopia atau plus, kemudian astigmatisme atau silinder. Ukuran-ukuran tertentu itu menyebabkan mata malas. Jadi Nah. pokoknya sekarang kalau memang anak kita harus pakai kacamata, Yuk pakein. pakaikan kacamata. Betul, Cuman Dok. kalau yang masih kecil, mulai dari umur berapa sih dok orang anak bisa pakai kacamata? Pemeriksaan anak itu bisa sejak baru lahir dok. Apalagi pada bayi-bayi prematur seperti yang tadi dokter Yanet sampaikan, Iya, itu iya. kita perlu screening untuk adanya kelainan di retina matanya. Syaraf mata tuh, retina Iya, mata iya, itu iya. pada anak-anak yang lahir sebelum kematangannya tercapai, itu retinanya belum berkembang sempurna. Nah itu bisa diberikan kacamata, kan susah dok namanya masih bayi gitu. Betul. Kalau itu nanti terapinya untuk men-screening dulu, adakah dia ada kelainan retinopati pada prematur atau tidak. iya. Kalau misalkan memang tidak ada, ya sudah kita ikuti. Dan pemeriksaannya itu ada namanya strict dok. Jadi kita periksa tanpa anak itu harus baca A, B, C, D. Nah, kan begini, kan anaknya belum bisa ABC, nggak mungkin juga diperiksa. Betul. Bisa, ada caranya Bisa, gitu. ada memang caranya di bawah dok. 1 tahun. Sesuai begitu. usia-usianya. Bayi baru lahir, apa yang kita tandakan anak ini bisa melihat atau tidak. Contohnya dengan disentuh di sini dia berkedip. Atau kita kasih cahaya dia berkedip. Nanti ada sesuai dengan perkembangan usianya. Ada caranya pemirsa. Kalau masih penasaran boleh telepon kok. 5743476 atau di 021 5743478 masih terbuka untuk Anda. Kalau IG kita kumpulin semua ya. Nanti kita segmen 4 kita akan buka satu persatu, kita akan jawab satu persatu. Lanjut dok, sambil nunggu teleponnya dok. Oke, jadi prinsipnya tadi ya dok, kalau anak memang membutuhkan kacamata berikan saja. Apalagi Tidak usah anak-anak ragu-ragu deh Tidak gitu usah ya. ragu-ragu. Toh sekarang frame-frame kacamata itu udah banyak yang lucu-lucu, yang ringan-ringan, lensanya kita tipis, ini sebetulnya udah bukan menjadi kendala lagi. Yang gitu ya. tebal juga bisa ditipiskan ya dok ya Betul, sekarang ya, lensanya dengan bisa kita teknologi. tipisin. Oke. Nah, kemudian kekeruhan Aduh, media kasihan nih ya. dok. Ini yang corneal scar ya atau jaringan parut di depan kornea. Jadi jadi kornea pasti ini yang suka ganggu. kecolok nih dok, yang warnanya bening nih. Iya. Nah dia itu yang resiko memang. Dia suka kecolok, dia suka kepukul, atau kadang-kadang banyak juga kondisi bawaan yang memang menyebabkan si korneanya ini keruh. Oh, Gitu. baik. Oh, Telepon tuh, ada bunyi telepon. udah langsung. Kita tunggu teleponnya ya dok ya. Oke. Halo, selamat pagi. Halo dokter. Oh boleh. Silakan. Ayo, halo. Dokter Bruno. Ih dokter Bruno, halo dokter. Iya, mulai gitu kan. Halo, Halo. selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Suaranya kedengeran loh tapi. Ayo, halo. Halo? Halo, Halo? selamat pagi. Halo. Nah, selamat pagi. Ibu dengan siapa di mana? Ibu? Ibu. Passwordnya ibu? Nggak pakai password. Bu, lanjut Bu. Dengan siapa di mana Bu? Saya dengar suara saya, tapi saya nggak dengar suara Ibu. Silakan Bu. Halo Ibu. Ini jangan-jangan putus ya? Takut kalian Bruno ya dok? Iya, coba Bruno. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo? Iya, putus ya. Oke, Ibu nanti dicoba lagi ya Bu ya. Kayaknya udah pengen nanya sebetulnya. Dok, nanti dulu aja ya, dok ya, nggak apa-apa ya dok ya. Siap, boleh. Kita balik lagi tadi ke tempat di mana kita kelainan refraksi. Oh ini bukan ini ya, katarak ya dok ya? Iya, betul. Jadi ini yang jaringan parut di depan mata, ada juga yang katarak dok. Jadi katarak pada anak ini ada beberapa jenis, ada yang lahir dengan begitu, yang kita sebut dengan katarak kongenital, yang biasanya disebabkan dari infeksi rubella pada saat awal kehamilan. Kemudian ada juga katarak yang didapat pada saat balita, kemudian setelah itu. Iya. Nah, biasanya memang kalau yang lahir dengan kongenital, dengan katarak, ini penyebab utamanya adalah rubella infeksi. Kalau yang perkembangannya itu bisa banyak faktor, salah satunya adalah peradangan, kemudian juga faktor genetik, Trauma gitu, kepukul. bisa trauma, juga. dan lain sebagainya. Kalau yang namanya katarak dok, kalau kita zoom nih, kita lihat gini, itu paling gampangnya kita center ke tengah mata anak, di tengahnya ada putih.
Oke. Ini buat ibu-ibu di rumah, kalau ngeliat matanya anaknya agak beda, tinggal di Iya. center aja kelihatan ada putih di sana, Center, larinya ke arah katarak. Oke. Betul. Di center, di tengahnya tuh pupil kan harusnya kita warnanya gelap. Iya, Dia jadi warnanya ada kayak cloudy, kayak awan-awan. kayak awan-awan. Nah, itu Baik. tanda paling gampangnya kita melihat adanya katarak. Iya. Kemudian ptosis atau kelopak Oh, mata tadi turun nih dok, ya. yang tadi. Yang Jadi memang disebutkan tadi. kita bisa lihat nih kalau kita sinari, pupil kan dia letak kornea ini kan langsung memantulkan cahaya. Kalau dia tertutup kelopak, ini juga ada derajatnya dok. Kalau dia tidak menutupi ke tengah penglihatan, Iya. nggak Nggak jadi masalah. soal, nggak Iya. menyebabkan amblyopia. Tapi kalau dia menutupi ke jalur penglihatan, otomatis Dengan harus kita sendirinya lakukan bermasalah. intervensi. Baik dok. Gitu. Yang terakhir dok tadi? Nah, reverse amblyopia yang Dok. tadi nih, Iya. terapi kita untuk mengobati si lazy eye, tapi Betul. tiba-tiba yang kita Dominan. tutupin malah Nah. jadi lazy eyes juga. Betul. Baik dok, kita gitu. akan bahas satu persatu dari IG ya dok ya. Boleh, Kita silakan. boleh duduk dulu dok ya, ini Terima terapinya kasih. tadi. Ini kan selain pokoknya anak-anak yang mesti pakai kacamata harus mulai pakai kacamata. Betul. Karena ternyata ini permasalahan jadi banyak ya dok ya. Betul. Baik pemirsa, kalau anak Anda pakai kacamata atau barangkali Anda masih ngerasa, aduh jangan sekarang deh, boleh nggak sih kalau cuma yang minus setengah-setengah nggak pakai kacamata. Nanti kita tanyakan lebih jauh pemirsa ya. Kalau mau nanya langsung juga boleh, 0215743478. Kalau yang di Jakarta 5743476. Kalau IG kita di @halodoktertvri. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana ya. Karena di Halo Dokter, sehat itu asik. Pemirsa masih membahas mengenai lazy eyes pada anak, dan kalau Anda mau bertanya silakan aja ya 0215743478 atau di 5743476 dan di @halodoktertvri ya, karena sehat itu asik. Nah, kita masuk ini semua pertanyaan IG boleh ditayangkan ya. Kita masih ngobrol barengan Dokter Soraya, dokter mata nih ya, sama Dokter Rianita, dokter spesialis penyakit anak ya. Oke. Kita boleh keluarkan, ini dia, dari Maria.Theodora 902. Selamat pagi dokter, cucu saya kemarin matanya gatal dan merah, umurnya 5 tahun. Itu kenapa ya dok? Aduh, kenapa ya dok ya? Oh, bisa banyak nih permasalahannya kalau mata gatal dan merah. Gimana Iya. tuh dok? Jadi kalau keluhan gatal itu keluhan yang umum ya dok ya. Respon tubuh terhadap sesuatu yang terjadi di mata Iya. kita. Ini, Dok, Bisa boleh nih. bisa karena peradangan, bisa karena alergi, bisa karena infeksi, bisa karena kecolok atau kena debu. Itu banyak sekali sebetulnya penyebabnya. Makanya memang cuma yang penting nih dok. Nah, itu ada telepon dok. Telepon dulu ya dok Telepon ya. dulu, silahkan. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Di sini. Ibu, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu, dengan siapa di mana? Ibu. Oh, dari Makassar. Iya, ibu siapa? Iya. Ibu Ati. Silakan Ibu Ati pertanyaannya, Bu. Oh, ini bukan. Iya, ini saya mau nanya, Dok. Boleh. Maaf ya, Dok ya. Ini bukan anak saya, Dok. Iya. Kenapa? Kenapa Oh, Ibu? ini saya sendiri, Dok. Boleh Ibu, kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Ibu. Oh, ini kan. Iya. Oh, iya, makasih, Dok. Makasih. Mm-mm. Ya, ini saya mau tanya, Dok. Ini kan mata saya sudah dioperasi. Iya. Operasi apa, Bu? Ya, Katarak, tapi Bu? udah lama, Dok. Operasi. Oh, iya kan ada selaput mata saya sudah diangkat. Baik. Kemudian? Iya, Pertanyaan. tapi sekarang ini udah lama udah dioperasi. Iya. Jadi saya mau nanyakan ini dok, selalu ini mata saya goyang-goyang dok. Oh, lihatnya goyang-goyang gitu ya, Bu ya? Atau matanya yang goyang-goyang? Iya, selalu kayak, iya mata saya dok yang di bawahnya itu sering goyang. Oke, baik Bu. Mata sebelah kiri dok. Baik. Kelopak mata mungkin maksudnya? Bukan Iya. kelopak mata atau penglihatannya, Bu?
Oke, kita jawab ya Bu ya. Ibu dengarkan jawabannya. Jadi gini, matanya goyang-goyang. Ada beberapa kemungkinan ya Dok ya. Ya, Bisa maksudnya bola matanya yang goyang-goyang gitu ya, bagian hitamnya. Jadi gimana Dok? Itu larinya ke arah mana kira-kira? Baik, kalau dengar tadi dari Ibu katanya ada riwayat selaput ya, Selaput. operasinya selaput. Kalau selaput kemungkinan besar di depan nih Dok, Iya. namanya pterygium. Iya. Maaf kalau saya salah, tapi tadi informasinya sedikit sekali. Larinya kayaknya ke arah sana ya Dok. Ya, kelihatannya kita ke sana. ini meraba-raba sambil Iya. meraba-raba. Jadi selaput itu kemungkinan besar pterygium dan dia memang operasi untuk diangkat supaya tidak menghalangi penglihatan. Betul. Gitu. Nah, kalau itu menjadi resiko untuk matanya goyang-goyang, insya Allah enggak Dok. Enggak. Dan enggak ini ada. udah lama loh Dok ceritanya. Dan itu sudah lama. Betul. Jadi kalau yang sekarang keluhan goyang-goyang itu tadi, kelihatannya ada penyebab lain. Nah, jadi Bu yang Ibu harus kerjakan adalah kembali ke dokter mata untuk periksa lebih jauh. Betul. Karena dokter saya di sini nggak bisa mengira-ngira gitu ya Dok ya. Kemungkinan telepon sih kalau lagi, Dok, ya. kelopak syaraf Dok. Oh, kalau cuman kayak kedutan gitu Bu, Kedutan. itu larinya ke arah saraf ya. Betul. Tapi kalau enggak, belum tentu. Bisa juga kecapean loh, atau kebanyakan minum kopi juga bisa ya Dok ya. Betul, Oke. stres Dok. Kita terima telepon ya Dok ya. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Suka agak lama, jangan-jangan juga ini jauh kayaknya ya. Ya, Ibu dengan siapa di mana Ibu? Silakan Bu, pertanyaannya. Ibu. Halo. Iya, Ibu. Silakan pertanyaannya, Bu. Halo. Iya, sudah terdengar suaranya. Dengan siapa di mana? Pertanyaannya apakah Bu? Oh iya. Saya Yeti dari Pamulang, Bu. Silahkan pertanyaannya, Bu. Silakan Ibu. Oh begini, saya punya anak 10 tahun. Kemudian, Nah, matanya itu sekarang itu silindrisnya 3 gitu. Saya bingung. kiri kanan atau salah satu saja? Bu, kiri kanan atau satu aja? Yang di kanan ada, yang di kiri ada itu. Baik, pertanyaannya Jadi Ibu. kayak matanya itu kayak urat sarafnya itu kayak ada yang ketarik gitu dok. Terus jalan keluarnya gimana ya? Nah, urat sarafnya kayak tertarik itu kata anaknya atau gimana Bu? Ibu. Oh iya, bukan karena anaknya, tapi kayak ketarik gitu bola matanya itu. Juling? Kak. Jadi Nah. kayak yang kayak tapi Juling. nggak juling sih, cuma kayak saya takutnya kalau itu dibiarin bisa jadi juling gitu. Baik, terima Oke. kasih Bu, pertanyaannya bagus ya Bu ya. Iya. Didengarkan jawabannya ya Bu ya. Saya udah ke dokter, disuruh pakai kacamata. Nah, terus? Nah, udah pakai kacamata sih itu Iya. sebelah ininya, cuma ya namanya anak kecil ya. Iya. Kadang-kadang dipakai, kadang enggak gitu. Oh, baik. Nah, apa solusi supaya dia nggak usah pakai kacamata, tapi apa namanya dia bisa sembuh Ibu. gitu. Baik, terima kasih banyak buat pertanyaannya. Dokternya sampai ketawa langsung Bu, kenapa? Karena semua ibu-ibu mintanya begitu. Gimana caranya Dok? Obatin tapi jangan pakai kacamata. Nah, gimana tuh gitu. Dok? Bisa nggak Dok? Enggak, maaf Ibu, tapi Tidak enggak bisa. bisa. Jadi pertanyaan Ibu tadi kan anaknya udah jelas-jelas silinder 3 nih. Iya. Silinder 3 itu beresiko mata malas atau lazy eye atau amblyopia. Hati-hati dengan amblyopia nih Bu, Nah, gitu ya larinya ke sana. Karena sebetulnya kacamata untuk anak itu sangat bisa kita bikin jadi fashionable, anak itu tetap percaya diri, tetap nyaman, dan dia tetap mendapat terapi untuk matanya. Jadi mesti milih yang seru nih kacamatanya. Milih kacamata yang seru, lingkungan yang suportif. Kita sebagai orang tua, terutama ibunya, harus mensupport bahwa kacamata itu tidak apa-apa, kacamata itu keren. Jadi gini loh Bu, kalau ketemu anaknya, ih cantik ya, atau ih ganteng banget pakai ganteng kacamata. banget. Jangan Iya. bilang, ih kok pakai kacamata sih kayak orang udah tua. Nah, jangan sampai gitu. ada keluar kayak gitu. Itu tugas kita memang sebagai orang tua untuk Baik. mencourage anak kita. Iya. Karena kalau saat ini dia masih kadang pakai, kadang tidak, khawatirnya dia memang udah ada lazy eye Dok. Sehingga di saat dia pakai kacamata sama lepas tidak ada bedanya. Nah, kalau seperti ini memang wajib kita menggunakan kacamata terus-menerus Apalagi kalau supaya anaknya makin jadi terangsang. tadi kalau anaknya malah nggak pakai, kadang pakai kadang enggak, malah harus dipakai secara rutin. Betul. Ibu minta maaf ya Bu ya, jawabannya nggak bisa, nggak ada jalan lain kecuali memang pakai kacamata dan Betul. harus dikejar Bu. Gitu Dan ya. nanti pada saat dia dewasa sebetulnya Dok, Ya. banyak kok pilihannya selain kacamata. Nanti bisa kontak lens. Saya kalau masih kecil mah jangan kali ya Tapi pada repot. saat perkembangan ini harus dikejar. Dengan kacamata. Dengan Terima kacamata. telepon lagi ya Dok ya. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Lama sekali ya. Halo gitu kan ya. Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Bapak. Silakan. Halo. Iya, halo Pak. Dengan siapa di mana? Bapak Silakan. Adi di Surabaya. Silakan Pak Adi, pertanyaannya Pak.
Baik Pak, silakan. Dok, saya orang dewasa usia 32. Kemudian? Ya, kemudian Pak? Mata sebelah kiri -5. Kemudian? Kemudian Pak? Mata sebelah kanan 4,5. Iya, pertanyaannya? Ya, untuk mata kiri agak juling ke arah atas. Kemudian? Ototnya agak ketarik. Iya, kemudian Pak? Pertanyaannya? Ya, apakah bisa diterapi untuk bisa sembuh? Baik, terima kasih banyak Pak pertanyaannya ya Pak ya. Bapak pelan-pelan banget ngomong itu sampai pengen tahu apa ya ujungnya ya. Biar Baik Pak, penasaran, didengarkan jawabannya ya Pak ya. Oke Dok, langsung dijawab Baik. Dok. Untuk usia Bapak dengan -5 dan 4,5, kemungkinan besar Bapak mungkin sudah ke dokter mata ya. Iya. Tapi kalau memang sekarang ototnya yang bermasalah, lebih tertarik ke atas, maka ada beberapa terapi, salah satunya adalah kacamata prisma tadi. Jadi supaya untuk mengkompensasi berapa derajat kejulingannya. Namun apabila itu tidak juga berhasil, maka bisa kita lakukan dengan terapi operasi. Operasinya adalah tujuannya supaya meluruskan kembali posisi bola mata. Akibat bisa jadi karena ototnya yang terlalu aktif atau ototnya yang terlalu lemah. Karena otot kita ini Dok kayak main setir. Balance dia. Kanannya harus, kalau kita mau lihat sana, kanannya tarik, kirinya melemah. Set, kita belok kanan. Begitupun sebaliknya dan atas bawah. Ada yang bisa hiperaktif, ada satu otot yang nariknya terlalu Ada kuat. yang terlalu kuat lah gitu Atau ceritanya. ada yang lemah. Nah, itu nanti tergantung hasil pemeriksaan. Jadi kita harus betul-betul lakukan pemeriksaan lengkap. Lalu kita tentukan ini gara-gara yang kanan misalnya katakanlah, yang atasnya yang terlalu aktif atau yang bawah yang lemah. Jadi pertanyaannya bisa tidak dikoreksi? Bisa Dok, tergantung Bisa. penyebab. Jadi Bapak bisa dikoreksi, apalagi kalau ceritanya memang benar-benar cuma karena otot gitu ya. Betul. Kecuali ada cerita yang lain ya Pak ya. Syaraf dan lain Nah, sebagainya. saraf dan lain-lain itu ada ceritanya yang lain. Tapi yang paling penting sekarang adalah Bapak kembali ke dokter mata untuk kemudian dilakukan terapi Pak. Betul. Supaya kamu nggak terus-menerus juling terus gitu Betul. ya. Oke. Karena memang terapi-terapi untuk mata terutama Dok, dari segi medis paling ideal adalah terapi medis. Percuma ke berbagai tempat. Nah, yang kemudian, alternatif, yang nawarin macam-macam, nggak usah lah sebetulnya. Karena kan toh banyak kok, yang treatmentnya banyak nih, terapinya tinggal dipilih dengan baik. Oke, Betul. kita ke IG lagi ya pemirsa, karena IG-nya banyak banget nih ternyata. Tadi aja baru satu yang saya bacakan. Ini Mr. Razata, bawah mata anak saya hitam dan dia sedang sakit juga Dok. Apakah itu karena sakit atau karena radiasi HP? Oh, radiasi HP. Nah, itu loh. juga menarik Dok. Karena kurang tidur kah? Karena sakitnya kah? Atau karena radiasi HP Dok? Paling besar kemungkinan kalau anak-anak tuh alergi Dok. Alergi. Nah, Alergi dia menyebabkan lingkaran oke, hitam. kita tanya sama dokter anak. Biasanya Nih. gitu nggak Dok? Ya. Jadi memang kalau anak kita datang matanya agak gelap gitu, terus yang ditanyakan lebih jauh apa Dok yang mesti dipikirkan oleh orang tua? Biasanya tanda bahwa alerginya sedang kambuh. Alerginya sedang kambuh. Entah di mata sendiri atau di saluran nafas juga bisa. Nah, kalau misalkan orang tuanya ngerasa anak saya nggak ada alergi gitu, gimana tuh Dok? Kita perlu evaluasi lebih lanjut karena jadi- kadang-kadang orang tua tidak terlalu mengerti bahwa anaknya ternyata alergi. Tidak menyadari bahwa anaknya punya alergi tertentu. Ya, gitu. misalnya hidungnya mampet kan nggak kelihatan, nggak meler, tapi ternyata alergi. Oke, jadi matanya ya. Kalau kita orang udah dewasa, usia satu, yang kedua barangkali memang kurang tidur. Tapi kalau yang ini ceritanya lain kalau anak-anak ya ternyata pemirsa. Ini ada Vika Ariant ya, Dok, sepupu saya dari umur 1 tahun sudah minus 5 maksudnya ya. Sekarang udah umur 17 tahun jadi minus 11. Bisa diobatin nggak Dok katanya? Ini tergantung usia saat ini kan 17 tahun. 17 tahun. Jadi sebetulnya yang perlu kita perjelas lagi bahwa kalau minus itu kacamatanya, sebetulnya kalau dengan kacamata tidak ada masalah, kacamata aja lanjut. Kacamata adalah terapi yang paling tidak beresiko gitu. Oke. Nah, Dibandingkan yang lain. Dibandingkan yang lain. Baik. Tadi kan
istilahnya diobati ya. Jadi kalau mata minus tinggi, biasanya panjang bola matanya itu memang lebih panjang daripada orang normal, Dok. Baik. Nah, kalau dia memang sudah sepanjang itu, kalau istilah diobati kan seakan-akan bisa kita lakukan intervensi. Iya. Nah, kalau ke arah kenyamanan mata, itu tentu paling utama kita utamakan kacamata. Karena dia resikonya juga sangat minim, bisa dikatakan tidak ada resiko. Selain kacamata pilihannya Dok? Kalau selain kacamata bisa dilakukan tindakan-tindakan bedah refraktif. Setelah kacamata tentu kontak lens dulu ya, Dok ya. Iya. Kontak lens, tapi tentu kontak lens juga membutuhkan higienitas tinggi, disiplin pemakainya. Mesti bersih gitu Nah, ya. kalau memang tidak mau dan ingin melepaskan ketergantungannya terhadap kacamata maupun kontak lens, memang ada opsi lain adalah bedah refraktif. Bedah Pilihannya refraktif seperti apa tuh, Dok? seperti lasik. Di lasik, nah udah sering dengar tuh ya. Kalau di lasik itu dari yang pakai kacamata tebel bisa nggak pakai kacamata lagi. Betul. Nah tapi nanti episode selanjutnya ngomongin Nah. lasiknya ya. Tanya terapi bisa nggak? Bisa. Diobati bisa nggak? Bisa. Tapi ceritanya agak berbeda. Nah, Betul. masih banyak pertanyaan lain lewat IG yang ke Dokter Renita juga. Nanti saya bacakan pemirsa. Kita akan jeda sebentar. Kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa, masih banyak yang penasaran soal yang namanya lazy eyes pada perkembangan tumbuh kembang anak ya. Walaupun ternyata yang bertanya ini ada juga yang umurnya di atas usia anak. Nggak apa-apa, kita terima semuanya. Kita akan bacakan IG lagi. Jangan lupa ya, sehat itu asik ya. Lanjut yuk. Di Gung BP ya, ini @gung BP Dok, kalau operasi lasik untuk anak minimal umur berapa ya Dok? Nah, dia udah nanya langsung lasik. Kenapa? Karena nggak mau pakai kacamata juga pasti. Ini musuhnya dokter, soalnya banyak nih nggak mau pakai kacamata. Gini gimana Dok? Iya. Jadi kalau usia anak minimal untuk lasik itu ada yang katakan 18 tahun, ada yang 20 tahun, Dok. Karena dia sudah bukan berhenti anak dong, berkembang. Dok, ceritanya itu, Betul, Dok. memang sudah harus berhenti bertumbuh dulu bola matanya. Jadi dia sudah stabil, baru kita bisa lakukan tindakan lasik. gitu. Jadi kalau kayaknya Bapak ya Pak Gung BP pada dasarnya kalau ditanya lasik boleh nggak buat anak? Tidak boleh jadinya. Hitungannya adalah 18 atau 20 tahun, sudah dewasa. Ada kondisi-kondisi tertentu, Dok, tapi itu nggak bisa kita general gitu. Oh Iya. baik, jadi secara Secara ininya, umum, secara 18 umum tahun pokoknya sampai pada 20. dasarnya ya tunggu mereka sudah tidak berkembang lagi, udah tumbuhnya Betul. udah selesai nih gitu ya, Betul, baru udah oh, stabil ya. baru. Satu lagi dari Feni Sasmita, Dok bener nggak kalau mata minus bisa dari keturunan karena orang tua? Saya ke bagus dokter nih. Yanita juga nih Dok, kalau misalkan ada anak pakai kacamata tebel, itu biasanya dokter yang ditanya riwayat keluarganya ditanyakan semua tidak Dok? Ditanyakan. Dan biasanya tuh yang jadi permasalahan paling Dok, anak dengan tidak pakai kacamata. Kan kadang-kadang gini, datang ke dokter anaknya itu nggak pakai kacamata dong Dok, iya nggak sih gitu kan ya. Terus itu biasanya nguruknya gimana sampai kemudian oh larinya ke sana, atau barangkali orang tuanya baru ngeh, oh iya anak saya tuh gimana sih nih larinya, barangkali matanya bermasalah. Biasanya Keluhan pertama tuh apa sih Dok ada biasanya? yang misalnya jalan suka nabrak-nabrak misalnya. Jalan Kapan suka jatuh. nabrak-nabrak, Nah. jalan jatuh. Nah, Karena terus kalau dibilangin ke dokter mata pasti pakai kacamata, nggak mau dong Dok. Ya, jadi ke dokter anak aja deh gitu kan. Nah tapi kalau misalnya sebagai orang tua kita mikir jangan-jangan ini mata anak kita loh yang bermasalah. Ada nggak Dok yang mual gitu Dok? Ada nggak Dok? Ada. Ada. Yang larinya malah yang orang mual. tuanya biasanya datang, ini kelamaan gadget nggak dia Dok, anaknya kalau udah ini tuh suka mual. Udah sore ke malam gitu suka mual, nggak mau lagi disuruh belajar katanya, Iya, kalau iya. melihat apa tuh jadi mual kayak gitu. Jadi kita nih sebagai orang tua nih mesti lebih peka ya dokter Betul, ya. betul. Sebetulnya gini, ke dokter mata buat anak itu tuh seberapa sering sih mestinya? Kapan gitu maksudnya? betul. Kan kalau dokter gigi kan udah tahu ya 6 bulan sekali udah Iya. nempel tuh di kepala. Iya. Nah kalau misalkan kayak dokter mata Nah, ke dokter mata itu juga kurang lebih sama, Dok. 6 bulan Jadi kalau sekali? untuk anak normal tanpa ada keluhan, itu screening rutin itu 6 bulan itu baik. Tapi kecuali kalau memang dia pengguna kacamata baru, biasanya kita minta datang lebih cepat, 1 bulan dulu. Kita lihat perkembangannya 3 bulan. Jadi memang anak itu adalah kondisi yang sangat dinamis, matanya itu sangat dinamis. Jadi kita perlu evaluasi ketat untuk kasus-kasus Dok, tertentu. seberapa besar sih genetik itu mempengaruhi, misalkan gini, ayahnya pakai kacamata, ibunya Iya. pakai kacamata, Betul. itu suka lihat, kok anaknya semua pernah pakai kacamata ya, Iya. memang dia diturunkan, Betul. atau barangkali gini, bapaknya hobi baca, ibunya hobi baca, misalkan Nah. seperti itu, atau gimana Dok? Jadi bisa dua, Dok. Bisa dari faktor genetik, bisa dari faktor kebiasaan.
Jadi kalau faktor genetik 70% katakan. 30%-nya faktor kebiasaan. Jadi kalau memang bapak ibunya sudah minus tinggi katakanlah, lalu memiliki juga kebiasaan senang baca, sering main gadget dan lain sebagainya, ya itu jadinya keluar mata Waktu sih minusnya. disebutin senang membaca sih kayaknya bahagia ya. Begitu, Iya. senang main gadget, nah masih mikir-mikir nih Betul. ya. Walaupun main gadget itu juga belum tentu salah ya dok ya. Belum tentu salah, tapi ada batasan-batasannya dok. Apa sih batasannya dok kalau buat anak-anak? Nah, jadi kalau 20 menit main gadget, ini saya nggak pernah bosen nih dok ngomongin ini. Ini Jadi 20-20-20 nih ya. 20. Jadi setiap 20 menit main gadget atau membaca buku, itu istirahat 20 detik melihat objek yang jauh 20 meter. Gampang aja dok. 20 meter. Jadi dokter anak-anak itu taruh di deket jendela, kalau lagi aktivitas gadget, setiap 20 menit dia suruh lihat keluar jendela aja. Hitung dalam hati 20 detik, lalu nanti dia kembali lagi. Tuh, kayaknya sih mudah ya, tapi berarti itu cuma buat anak atau buat orang dewasa juga seperti itu dok? Sebetulnya untuk orang dewasa bisa mengurangi mata lelah dok. Digital eye strain kita sebutnya. Mata lelah itu bisa kita kurangi dengan 20-20-20. Tapi kalau untuk anak kita lebih mengecilkan resiko dia miopianya bertambah cepat gitu. Oke, nah ini pemirsa nih kita dapat lagi ya hukumnya ya. Kalau kemarin kita belajar yang itu loh, 30-30-30. Yang modalnya gini dok, kalau 30 menit duduk dulu terus gitu ya, atau 30 menit berdiri. Nah kita harus kemudian ganti posisi setelah 30 menit. Itu bicara mengenai varises kalau yang kemarin. Nah sekarang kita bicara mengenai mata lelah pada anak. Apalagi sekarang semua kan online schooling ya. Itu kondisi sekarang Betul, banget. PJJ. Jadi mau tidak mau 30 menit. Kalau gitu saya malah mau bicara sama seluruh guru nih sebetulnya. Setelah 30 menit ngajar, 20 menit ngajar, anak-anak diajakin, ayo anak-anak, 20 detik lihat yang jauh-jauh gitu. Paling bagus gitu dok. Saya rasa kalau gurunya yang duluan ngomong itu pasti lebih seru ya. Dan bareng-bareng satu kelas dengan sendirinya. 20 menit, cuma 20 detik lihat pokoknya objek yang jauhnya sekitar 20 meter. 20 feet maaf, 6 meter. 6 meter. 6 meter tuh nggak jauh, nggak repot-repot amat. Pokoknya lihat keluar keluar jendela jendela, aja deh, betul, cukup gitu ya. betul. Mau ada tukang apa lewat, boleh, Lihat, nggak apa-apa. betul. Oke dok, itu ada lagi IG-nya? Oh tinggal 1 menit lagi, berarti dokin dok. Saya akan tanya kepada dokter Rianita dulu. Dok, berhubungan sama lazy eye, sebagai orang tua, apa dok pesannya kepada kita dok? Jadi kayaknya sih berhubungan dengan tumbuh kembang ya. Kalau saat bayi, yang tadi perhatikan di atas 4 bulan, perhatikan hati-hati nih, kalau juling-juling di bawah 4 bulan nggak apa-apa. Di atas 4 bulan udah mesti hati-hati nih gitu. Terutama yang mungkin tidak pernah membawa anaknya ke dokter anak, karena kalau ke dokter anak biasanya sih kita diperiksa semua, matanya otomatis ada semuanya katarak dapat ya. atau enggak seperti itu. Tapi lihat itu masih seringkah. Nah, terus anak yang di atas 6 bulan masih sebaiknya sih ke dokter. Baik. Nanti kita lihat perlu dikonsul ke mata biasanya. Jadi kalau buat ibu-ibu muda nih semuanya yang punya anak di bawah umur 6 bulan gitu ya. Ini pegangannya cuma itu ya, julingnya diliatin gitu ya. Setelah 4 bulan tuh mesti udah jarang-jarang aja julingnya. Kalau masih sering kelihatan, yuk periksa yuk gitu. Dokter Soraya, apa yang diingatkan kepada kita semua sebagai orang tua? Oke, para orang tua di rumah, kalau memang anaknya dirasa perlu oleh dokter mata untuk menggunakan kacamata, yuk kita kasih semangat. Jadi lingkungan keluarga, terutama orang tua, adalah pendukung utama untuk perkembangan anak-anak. Sehingga kalau anak-anak kita melihat kurang jelas dan kita sebagai orang tua udah melihat ada tendensi ke sana, yuk segera kita periksakan. Ya, jadi pemirsa hati-hati dengan si kacamata ini, jangan diabaikan karena ternyata tidak pakai kacamata itu bisa menyebabkan permasalahan lain pada matanya anak kita ya. Mungkin ada satu lagi ya, sekarang ini kelihatannya sejak sekolah di rumah ya, anak banyak gadget, banyak yang datang tuh dengan keluhan sakit kepala. Nah, yang ternyata kita periksa semua nggak ada masalah. Ternyata konsul ke matanya mata, lagi ternyata bermasalah. perlu refraksi. Oke, baik pemirsa. Pemirsa terima kasih banyak. Buat Dokter Soraya terima kasih banyak. Bu Rianita terima kasih banyak. Jangan kapoknya diundang ke sini ya, masih banyak loh omongannya, ngelasik aja masih panjang tuh ceritanya ya. Dan pemirsa terima kasih banyak buat semua pertanyaannya. IG-nya yang belum terjawab nanti kita akan jawab lewat DM ya pemirsa ya. Nah, ini tiba-tiba nih udah kelihatan lagi Dokter Bruno. Dokter Bruno mau ngapain lagi nih ceritanya? Ini biasanya kalau di ujung-ujung begini mau keluar pantun biasanya. Ini orang lagi godain kamu, Uti, matanya gini-gini. Bawa bapak, di samping ini gini-gini matanya, Bu. Itu mah dia cakep memang, iya pastilah. Dia bilang matanya mata lelah. Bukan mata lelah itu mah. Ada pantun gak nih?
Kalau nggak aku tutup nih, ada. ada. Silahkan keluarin pantunnya. Di depan rumah ada si Abah. Terus? Si Abah lagi makan bakwan. Oh, cakep. Sadari gejala mata lelah dengan konsultasi dan perawatan. Oh, cakep. Bruno, Ayo, Mas Bruno. lawan dong Bruno. Pergi arisan ke rumah si Wardah. Cakep. Si Wardah rumahnya di Pantai Indah Kapuk. Agar mata terlihat jauh lebih indah, sering-seringlah kalian uangnya bertumpuk. Baik. Terima kasih banyak pemirsa, sampai ketemu lagi tentunya di acara Halo Dokter berikutnya setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 ya. Karena sehat itu Asik.